Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Keluaran 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Keluaran 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Aku akan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Terbebas dari Perbudakan, ditulis oleh Amy Boucherpie. Mari kita mulai kisah inspiratif. Anda seperti Musa, membawa kami keluar dari perbudakan. Seru Jamila, sebagai seorang pemanggang bata di Pakistan. Jamila dan keluarganya menderita karena terikat oleh besarnya utang mereka kepada pemilik tempat pembakaran. Mereka memakai sebagian besar pendapatan mereka untuk membayar bunga utangnya saja. Sewaktu sebuah lembaga nirlaba memberikan hibah yang membebaskan mereka dari utang tersebut, mereka merasa sangat lega. Dalam ucapan terima kasihnya kepada perwakilan lembaga untuk pembebasan mereka, Jamila,
yang telah percaya kepada Yesus, merujuk kepada kisah pembebasan dari perbudakan yang telah Allah lakukan bagi Musa dan bangsa Israel. Bangsa Israel telah ditindas oleh orang Mesir selama ratusan tahun, dan mereka dipaksa bekerja di bawah keadaan yang mengenaskan. Mereka pun berseru kepada Allah untuk memohon pertolongannya, namun, beban mereka justru diperberat, karena Fir'aun yang baru bukan hanya memerintahkan mereka untuk membuat batu bata, tetapi juga mengumpulkan jerami untuk membuat batu-batu bata itu. Ketika orang Israel terus memohon agar dilepaskan dari penindasan itu, Allah mengulangi janjinya bahwa Dia akan menjadi Allah mereka. Mereka tak lagi menjadi budak, karena Dia akan menebus mereka dengan tangan yang teracung. Dengan tuntunan Allah, Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Kini Allah masih membebaskan kita melalui karya anaknya, Yesus. Di kayu salib, kita sudah dibebaskan dari perbudakan yang jauh lebih besar, yakni dosa yang pernah menguasai kita. Kita bukan lagi budak, tetapi sudah merdeka. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana cara Allah membebaskan Anda? Bagaimana Anda dapat menolong orang-orang yang berada dalam perbudakan dalam bentuk lain? Hal ini patut kamu ketahui, dalam kisah-kisah perjanjian lama mengenai hubungan Allah dengan Israel, penting bagi kita mempunyai perspektif yang benar tentang apa yang kita baca. Meskipun yang kita baca adalah kisah sejarah, tetapi lebih dari itu, kita juga membaca pelajaran yang menyingkapkan isi hati dan pikiran Allah kepada kita. Paulus, seorang Farisi yang sangat menguasai hukum Taurat, menulis di 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir telah tiba. Melalui perjanjian lama, kita diajar tentang hati Allah dan cara menanggapinya di dalam berbagai keadaan hidup. Apakah makna dan pentingnya perjamuan malam terakhir? Perjamuan malam terakhir adalah makan malam terakhir Yesus bersama para muridnya sebelum Ia dikhianati dan ditangkap. Perjamuan malam terakhir direkam dalam ketiga Injil sinoptik. Makan malam terakhir itu bukan sekedar makan malam biasa, ialah perjamuan Paskah. Salah satu peristiwa penting dalam perjamuan malam terakhir adalah perintah Yesus untuk memperingati apa yang akan Ia lakukan bagi umat manusia, mencurahkan darahnya di atas salib dan dengan demikian melunasi hutang hukuman dosa kita. Selain menubuatkan penderitaan dan kematiannya bagi keselamatan kita, Yesus juga menggunakan perjamuan malam terakhir untuk memberi makna baru pada hari raya Paskah, dengan menetapkan perjanjian baru, menetapkan peraturan gereja, menubuatkan penyangkalan Petrus, serta berkhianatnya Yudas Iskariot. Perjamuan malam terakhir menggenapi pemeliharaan perjamuan Paskah dalam perjanjian lama. Paskah merupakan hari raya yang penting bagi umat Yahudi karena memperingati peristiwa ketika Allah menyelamatkan mereka dari tulah kematian jasmani dan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Pada perjamuan terakhir bersama para muridnya, Yesus mengambil dua simbol yang berhubungan dengan Paskah dan memberinya makna yang baru, yakni pengorbanannya yang menyelamatkan kita dari kematian rohani dan melepaskan kita dari perbudakan rohani. Kemudian Ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu.
Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Perkataan Yesus pada perjamuan terakhir tentang roti tak beragi dan cawan anggur menggemakan pernyataannya setelah ia memberi makan 5.000 orang. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Keselamatan datang melalui Kristus dan pengorbanan tubuh jasmaninya di atas kayu salib. Di tengah perjamuan terakhir, Yesus juga mengajarkan prinsip kehambaan dan pengampunan ketika ia membasuh kaki para muridnya. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan, atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Perjamuan malam terakhir pada zaman ini diperingati sebagai perjamuan kudus, atau komuni. Alkitab mengajar bahwa kematian Yesus mempunyai kesamaan secara simbolik dengan kurban Paskah yang dipersembahkan. Yohanes menekankan bahwa kematian Yesus serupa dengan kurban Paskah karena satu pun tulangnya tidak dipatahkan. Paulus mengajar, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus Yesus adalah penggenapan hukum Taurat, termasuk semua hari raya Tuhan. Pada umumnya, perjamuan Paskah merupakan perayaan keluarga. Akan tetapi, pada perjamuan terakhir, para murid sedang merayakannya dengan Yesus, sehingga tercermin bahwa perjamuan makan ini mempunyai makna khusus bagi gereja, yang berpondasi pada para rasul. Meskipun perjamuan terakhir simbolik bagi umat Yahudi, sebetulnya ada rancangan pula bagi gereja. Perjamuan Tuhan pada zaman ini merupakan salah satu dari dua peraturan bagi gereja. Perjamuan terakhir berakar pada perjanjian lama sekaligus memberitakan perjanjian baru. Yeremia 31 ayat 31 menjanjikan perjanjian baru antara Allah dan Israel. Ketika Allah berfirman, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yesus merujuk nubuat perjanjian baru ini di tengah perjamuan terakhir. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu, sebuah dispensasi baru sedang terbit. Menurut rahmat Allah, perjanjian baru tidak terbatas bagi umat Israel. Semua orang yang beriman pada Kristus akan selamat. Perjamuan malam terakhir merupakan peristiwa yang penting dan menjadi titik balik dalam rencana Allah bagi dunia.
Dengan membandingkan penyaliban Yesus dengan perjamuan Paskah, kita dapat melihat bagaimana kematian Kristus bersifat menyelamatkan. Sebagaimana telah dibayangkan oleh kurban pertama Paskah dalam Perjanjian Lama, kematian Kristus juga menebus dosa umat-Nya. Darah-Nya menyelamatkan kita dari kematian dan membebaskan kita dari perbudakan. Pada zaman ini, perjamuan kudus adalah waktu bagi umat percaya merenungkan pengorbanan sempurna Kristus dan mengingat bahwa, melalui iman kita dalamnya, kita akan bersamanya selamanya. Tuhan membebaskan kita. Keluaran 6 ayat 5 berkata demikian. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Pembebasan sejati hanya datang dari Tuhan. Hal itu telah terbukti ketika Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Selama 430 tahun, keturunan Israel tinggal di tanah Mesir. Mereka diundang untuk tinggal di sana, semasa terjadinya kelaparan hebat, oleh Yusuf, putra Israel, yang merupakan penguasa kedua setelah Fir'aun. Yusuf memperoleh kepercayaan dan penghormatan Fir'aun dengan melaksanakan dan mengawasi rencana pengumpulan makanan selagi panen masih berlimpah, untuk menghadapi masa kelaparan yang panjang setelah itu. Pada masa itu, bangsa Israel bertumbuh kembang dalam hal jumlah dan kekuatan di tanah Mesir. Tetapi ketika mereka menjadi lebih kuat, seorang Fir'aun baru yang tidak mengenal Yusuf memaksa bangsa Israel bekerja rodi karena ia takut kekuatan mereka akan melampaui bangsa Mesir. Fir'aun membuat kehidupan bangsa Israel bertambah pahit dengan membebankan lebih banyak pekerjaan kepada mereka dan memerintahkan membunuh setiap anak laki-laki Israel yang baru lahir. Tetapi rencana Fir'aun untuk menghancurkan bangsa Israel tidaklah berhasil. Kitab Keluaran memberitahukan bagaimana Allah menyelamatkan umat-Nya, bangsa Israel, dari para penindas mereka. Namun demikian, di sepanjang 2 pasal pertama kisah penderitaan bangsa Israel ini, kita tidak melihat kehadiran Allah. Hanya disebutkan secara singkat bahwa Dia memperhatikan para bidan karena mereka takut akan Dia dan membiarkan bayi laki-laki orang Ibrani tetap hidup, menentang perintah Fir'aun. Allah tahu apa yang harus diderita oleh bangsa Israel. Maka saat berbicara dengan Musa di pasal 6, Dia bicara bukan untuk memberikan amanat seperti di pasal 3, tetapi untuk memberikan jaminan. Allah menyatakan kekuatan dan kuasa-Nya dengan berulang kali berkata, Akulah Tuhan. Allah menekankan keunikan umat ini dengan mengatakan bahwa, walaupun Dia sudah menjadi Allah orang Ibrani sejak zaman Abraham bapa leluhur mereka, merekalah generasi pertama kepada siapa Dia memperkenalkan namanya. Allah meneguhkan kembali perjanjian yang sudah dibuat-Nya dengan nenek moyang mereka. Suatu istilah yang tidak digunakan di pasal 3, untuk menunjukkan bahwa Dia ingat pada janji-Nya. Dia menggambarkan tanah Kanaan bukan dengan karakteristik fisiknya, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, tetapi mengacunya dengan istilah yang lebih langgeng sebagai warisan perjanjian, untuk membuktikan bahwa Dia akan menepati firman-Nya. Di pasal 6, kita lihat Allah bukan lagi sosok abstrak seperti di awal kitab Keluaran, melainkan Allah yang sangat nyata dan konkret,
yang mengulurkan tangan perkasanya untuk memukul Mesir dan lengan kuatnya untuk membebaskan Israel. Meskipun bangsa Israel berkecil hati, Allah tetap teguh. Dia sudah bertekad untuk membebaskan umatnya, dan tak ada seorang pun yang dapat mengacaukan rencananya. Dia melanjutkan dengan mengirimkan tulah ke atas orang-orang Mesir. Bagi bangsa Israel, kata tidak dari Fir'aun merupakan halangan yang besar. Tetapi bagi Allah, kekeras-kepalaan Fir'aun merupakan sarana untuk menyatakan kuasa dan tanda-tanda ajaibnya. Seandainya Fir'aun membiarkan bangsa Israel bebas sejak awal, mereka mungkin menganggap kebebasan mereka adalah berkat keahlian negosiasi para pemimpin mereka, bukannya memuliakan Allah. Bangsa Mesir juga tidak akan dapat menyaksikan kemahakuasaan Allah tunggal yang sejati. Kalau bukan karena Fir'aun mengeraskan hatinya, tak akan pernah ada tulah apapun. Seandainya tak pernah ada tulah, bangsa Mesir tidak akan sebegitu tergesa-gesanya mengusir bangsa Israel. Bangsa Israel tidak akan menerima barang-barang dari perak, emas, dan pakaian dari orang-orang Mesir, dengan demikian merampasi mereka. Pada saat ditetapkannya perayaan Paskah, sekali lagi Musa memberitahukan kepada bangsa Israel rencana Allah bagi pembebasan mereka. Sekali lagi mereka berlutut dan sujud menyembah, seperti yang mereka lakukan di pasal 4, tetapi kali ini, dengan iman yang sudah teruji dan tetap murni. Kisah Keluaran ini dapat dibandingkan dengan perjalanan kerohanian kita saat ini. Sama seperti Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Dia membebaskan kita dari beban dunia. Pembebasan tidak selalu langsung mengarah ke kemerdekaan. Sama seperti bangsa Israel harus menempuh perjalanan melalui padang belantara sebelum mencapai tanah perjanjian Kanaan, kita mungkin akan terus mengalami masalah kehidupan setelah kita percaya kepada Yesus Kristus. Hadirat Allah mungkin tidak selalu kasat mata, tetapi dengan mengetahui bahwa Allah bekerja sesuai dengan waktu dan rencananya sendiri, dan melihat tangan Allah yang terulur untuk membebaskan bangsa Israel, kita bisa yakin bahwa, selama kita tidak meninggalkannya, Dia akan terus membawa kita bahkan di masa-masa yang paling sulit, sehingga kita boleh menerima kehidupan kekal yang dijanjikannya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, aku bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu demi membebaskanku dari dosaku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami, Bapa Surgawi.
Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendengarkan renungan pagi saat teduh saudara rohani. Mari dukung kami dengan subscribe channel kami saudara rohani. Cari kami di YouTube dengan cara ketik di pencarian YouTube, Renungan Kristen Saudara Rohani. Jika saudara tergerak untuk membantu kami, tim Diakonia Renungan Saudara Rohani di dalam pelayanan kami, saudara dapat menghubungi kami untuk memaksimalkan pelayanan kami ke depannya. Kiranya saudara sehat selalu dan di dalam perlindungan Tuhan. Besar harapan kami kita bertemu setiap pagi, siang maupun malam hari. Tuhan Yesus memberkati saudara.